Selamat datang di penjelajahan mendalam kita hari ini. Kita punya tumpukan contoh soal uji kompetensi buat guru SD di Indonesia nih. Iya, betul. Ini kayak semacam peta harta karun ya, yang nunjukin apa aja sih yang dianggap penting dalam ngajar efektif zaman sekarang. Misi kita kali ini, yaitu mengekstrak intisari gimana caranya bikin pembelajaran yang benar-benar klik buat anak-anak SD. Siap, kita bongkar. Siap. Dan ini menarik ya, soal-soal ini tuh bukan sekedar tes biasa gitu, tapi lebih kayak cerminan pergeseran paradigma pendidikan dasar kita. Oh, pergeseran paradigma ya? Gimana tuh maksudnya? Ya, kita bakal lihat nanti fokusnya itu makin kuat ke arah pengalaman siswa. Terus, gimana guru bisa adaptasi sama keragaman anak-anak di kelas. Dan juga pentingnya aspek non-akademik, kayak karakter gitu. Ini nunjukin ekspektasi ke guru profesional sekarang itu udah beda. Oke. Nah, salah satu yang kayaknya langsung kelihatan itu dorongan supaya belajar itu relevan ya, yang dekat sama dunia anak. Ada contoh menarik tuh, soal guru ngajak siswa ke kolam ikan dekat sekolah buat belajar volume balok. Jadi nggak cuma rumus di papan tulis. Nah, iya kan? Itu dia. Itu bikin konsep abstrak jadi nyata buat mereka. Jadi kebayang gitu. Iya, kebayang banget. Ini ada hubungannya sama pembelajaran yang berpusat ke siswa itu ya. Betul sekali, itu nyambung banget. Jadi sumber ini juga nunjukin, contohnya ya, pengelolaan kelas yang bagus itu yang banyak diskusi kelompoknya. Terus siswanya presentasi, saling kasih tanggapan antar temen. Udah nggak zaman guru nerangin terus siswa ngerjain soal sendiri-sendiri gitu. Jadi siswanya aktif ya, mereka yang bangun pemahamannya sendiri. Persis, mereka jadi arsiteknya lah istilahnya. Oke, nah ini nih, bagian yang seru menurut saya. Gimana caranya guru ngadapin kelas yang isinya macem-macem? Wah, ini tantangan klasik tapi krusial. Iya kan? Sumber kita ini ngasih skenario guru IPA. Ada siswa yang sukanya dengerin penjelasan, ada yang harus lihat gambar, ada yang maunya praktek langsung. Gimana tuh solusinya? Kuncinya itu diferensiasi. Jadi dalam contoh itu, guru yang efektif ya dia gabungin semua. Kasih penjelasan lisan, iya. Tampilkan gambar atau diagram? Iya juga. Ajak eksperimen langsung? Nah, itu juga. Jadi, dalam satu pelajaran, semua gaya belajar itu dapat makanannya. Oh, jadi bukan dipisah-pisah ya perlakuannya, tapi satu paket gitu? Tepat. Bukan misahin, tapi adaptasi secara penyajiannya, biar semua bisa nyambung. Prinsipnya sama juga buat kebutuhan khusus. Misalnya ya, buat siswa tunanetra, ya sediain materi format audio. Intinya inklusivitas, semua dapat kesempatan yang sama. Masuk akal. Terus, gimana sama penilaiannya? Kalau ngajarnya udah macam-macam gitu, cara nilainya gimana? Nggak bisa sama rata dong? Nah, bener banget pertanyaannya. Nggak bisa sama rata. Sumber ini kasih contoh penilaian tugas esai. Tujuannya bukan cuma nilai akhir, tapi biar siswa latihan bikin argumen, cari sumber yang benar. Jadi proses belajarnya yang dinilai. Oh, jadi penilaian itu bagian dari belajar juga ya? Bukan cuma di akhir aja? Iya, itu yang kita sebut asesmen formatif. Jadi penilaian itu harus sejalan sama tujuan belajarnya. Kalau tujuannya latih presentasi, ya alat ukurnya harus fokus ke skill presentasinya. Mungkin pakai rubrik gitu. Jadi ada kriteria jelas. Rubrik ya? Oke, bukan cuma tes tulis tentang isi laporannya. Betul. Biar jadi umpan balik buat perbaikan. Buat siswa ya buat guru juga. Menarik. Dan ini ternyata jadi guru SD itu kompleks banget ya. Nggak cuma soal ngajarin matematika atau bahasa. Jauh lebih dari itu. Iya, sumber ini banyak nyinggung soal sosio-emosional, etika juga. Contohnya, gimana sih cara ngajarin empati, saling ngertiin antar budaya buat anak kelas 3 SD? Pendekatannya itu lewat cerita atau permainan. Sumber ini nyaranin gitu. Jadi, pakai cerita atau game yang nunjukin keberagaman budaya siswa di kelas itu. Ini masuk ke pembelajaran sosial emosional atau PSE. Belajar sambil main, tapi ada muatan karakternya. Oke, PSE ya. Terus kalau ada situasi sulit gimana? Misalnya ada siswa ketahuan nggak jujur pas bikin karya gitu. Nah, ini penting. Pendekatan yang dianjurkan itu bukan marah-marah di depan kelas. Tapi dialog personal. Ajak ngobrol berdua, coba pahami dulu kenapa dia begitu. Mungkin takut jelek hasilnya kan? Baru deh diarahkan lagi ke pentingnya proses.
pentingnya jujur. Ini soal bangun karakter. Dialog personal ya. Butuh kesabaran ekstra kayaknya. Pasti. Sumber ini juga nyinggung dilema etika guru loh. Misalnya, gimana hadapi teman sejawat yang ngasih nilai nggak adil atau ngejek logat siswa? Wah, itu berat juga. Terus gimana solusinya? Ya, lagi-lagi pendekatan personal yang konstruktif, mengingatkan baik-baik, sambil pegang teguh kode etik guru. Jadi, kalau kita coba tarik benang merahnya nih ya, dari semua ini, pengajaran efektif di SD itu, wah, dinamis banget ya. Betul, sangat dinamis. Fokus utamanya jelas ke siswa, sebagai individu utuh. Terus harus lincah adaptasi sama keragaman mereka, penilaiannya juga bukan buat ngejudge, tapi buat ngebantu belajar. Dan yang gak kalah penting, fondasi karakter dan etika. Jauh ya dari sekedar transfer ilmu. Dan yang paling penting mungkin adalah gimana semua elemen ini tuh nyambung satu sama lain, saling nguatin. Lingkungan kelas yang aman secara emosi itu pasti dukung belajar akademik. Diferensiasi bikin semua anak merasa dihargai, penilaian yang pas kasih arah perbaikan. Jadi kayak ekosistem gitu ya. Persis, ekosistem pembelajaran yang holistik. Ini semua kedengarannya bagus banget, ideal gitu ya. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan buat Anda renungkan lebih lanjut nih. Dengan semua tuntutan yang kompleks dan tinggi ini, kira-kira tantangan praktis paling besar apa ya yang mungkin dihadapi guru di lapangan saat mereka berusaha menerapkan semua prinsip ideal ini secara konsisten, hari demi hari di kelas? Itu pertanyaan bagus. Sesuatu untuk kita pikirkan bersama. Sampai jumpa di penjelajahan mendalam kita berikutnya.